Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Vinola Sapitri. Saya mahasiswi jurusan Administrasi Bisnis Program Studi D4 Administrasi Negara Politeknik Negeri Pontianak. Video ini merupakan tugas mata kuliah pajak dan retribusi daerah yang diampu oleh dosen Bapak Firdaus SP MSOS. Untuk penjelasan pertama terkait definisi pajak daerah dan definisi retribusi daerah. Definisi pajak daerah. Apa sih itu pajak daerah? Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, maka pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selanjutnya yaitu, apa itu retribusi daerah? Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Adapun contoh dari pajak daerah dan retribusi daerah sebagai berikut. Contoh dari pajak daerah seperti pajak kendaraan bermotor, pajak hotel dan restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, dan bea balik nama kendaraan bermotor. Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, maka dikategorikan 3 golongan retribusi daerah. Pertama, retribusi jasa umum. Kedua, retribusi jasa usaha, dan yang ketiga, retribusi perizinan tertentu. Retribusi jasa umum merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah dengan tujuan untuk kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati dan dirasakan oleh wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha. Selanjutnya, retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah berdasarkan prinsip komersial. Dan retribusi perizinan tertentu adalah merupakan pelayanan perizinan tertentu yang diberikan oleh pemerintah daerah baik kepada orang pribadi dan badan yang ditunjukkan untuk pengaturan dan pengawasan atas aktivitas pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Ini merupakan contoh dari retribusi daerah. Adapun contoh dari retribusi jasa umum, yang pertama retribusi pelayanan kesehatan, yang kedua retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan, yang ketiga retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil, yang keempat retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat, Yang kelima, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum. Yang keenam, retribusi pelayanan pasar. Ketujuh, retribusi pengujian kendaraan bermotor.
8. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran. 9. Retribusi penggantian biaya cetak peta. 10. Retribusi penyediaan dan atau penyedotan kakus. 11. Retribusi pengolahan limbah cair. 12. Retribusi pelayanan tera atau tera ulang. 13. Retribusi pelayanan pendidikan. 14. Retribusi pengendalian menara telekomunikasi. Yang terakhir 15. Retribusi pengendalian lalu lintas. Adapun contoh retribusi jasa usaha seperti yang pertama, retribusi pemakaian kekayaan daerah. Yang kedua, retribusi pasar grosir atau pertokoan. Yang ketiga, retribusi tempat pelelangan. Keempat, retribusi terminal. Kelima, retribusi tempat khusus parkir. Keenam, retribusi tempat penginapan atau pesanggerahan atau villa. Ketujuh, retribusi rumah potong hewan. Kedelapan, retribusi pelayanan ke pelabuhan. Kesembilan, retribusi tempat rekreasi dan olahraga. 10. Retribusi penyeberangan di air. 11. Retribusi penjualan produksi usaha daerah. Dan terakhir, ada pun contoh dari retribusi perizinan tertentu. Pertama, retribusi izin mendirikan bangunan. Yang kedua, retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol. Ketiga, retribusi izin gangguan. Keempat, retribusi izin trayek. Kelima, retribusi izin usaha perikanan. Dan keenam, retribusi perpanjangan IMTA. Selanjutnya, penjelasan tentang fungsi dan syarat pajak. Yang pertama terkait tentang fungsi pajak. Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Fungsi pajak terbagi menjadi 4. Yang pertama, fungsi anggaran. Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan negara membutuhkan biaya. Yang kedua, fungsi mengatur. Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai suatu tujuan. Yang ketiga, fungsi stabilitas. Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Yang keempat, fungsi redistribusi pendapatan. Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Berikutnya terkait syarat pajak. Tidaklah mudah untuk membebankan pajak pada masyarakat. Bila terlalu tinggi, masyarakat akan enggan membayar pajak. Namun bila terlalu rendah, maka pembangunan tidak akan berjalan karena dana yang kurang. Agar tidak menimbulkan berbagai masalah, maka pemungutan pajak harus memenuhi berbagai persyaratan tertentu. Syarat pajak terbagi menjadi 5. Pertama, syarat keadilan. Seperti halnya produk hukum yang lain, maka hukum pajak pun mempunyai tujuan untuk menciptakan keadilan dalam hal pemungutan pajak, adil dalam undang-undang maupun adil dalam pelaksanaannya. Yang kedua, syarat pajak yaitu syarat yuridis, yaitu pengaturan pajak harus berdasarkan undang-undang yang berlaku. Yang ketiga, syarat ekonomis, yaitu pemungutan pajak harus diusahakan sedemikian rupa supaya jangan sampai mengganggu kondisi perekonomian baik kegiatan produksi, perdagangan maupun jasa. Yang keempat, syarat efisien, yaitu biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka pemungutan pajak harus diperhitungkan. Jangan sampai pajak yang harus dibayarkan lebih rendah dibandingkan biaya pengurusan pajak tersebut. Kelima, syarat sederhana, yaitu sistem yang sederhana akan memudahkan wajib pajak dalam menghitung beban pajak yang harus dibiayai
sehingga akan memberikan dampak yang positif bagi para wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran dalam pembayaran pajak. Yang terakhir, penjelasan tentang jenis-jenis tarif pajak di Indonesia. Secara struktural, tarif pajak dibagi menjadi 4 jenis. Pertama, tarif progresif. Yang kedua, tarif degresif. Yang ketiga, tarif proporsional. Yang keempat, tarif tetap atau regresif. Berikut adalah penjelasan dari 4 tarif tersebut. Yang pertama, tarif progresif. Tarif pajak progresif merupakan tarif pungutan pajak yang mana persentase akan naik sebanding dengan dasar pengenaan pajaknya. Indonesia sendiri, tarif pajak progresif ini diterapkan untuk pajak penghasilan, PPh wajib pajak orang pribadi seperti lapisan penghasilan kena pajak sampai 50 juta, tarif pajaknya 5%. Lapisan PKP lebih dari 50 sampai 250 juta, tarif pajaknya 15%. Lapisan PKP lebih dari 250 sampai 500 juta, tarif pajaknya 25%. Dan selanjutnya lapisan PKP di atas 500 juta, tarif pajaknya 30%. Yang kedua, tarif degresif. Tarif degresif ini kebalikan dari tarif progresif. Artinya, tarif pajak ini merupakan tarif pajak yang persentasenya akan lebih kecil dari jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak tinggi, atau persentase tarif pajak akan semakin rendah ketika dasar pengenaan pajaknya semakin meningkat. Jadi, jika persentasenya semakin kecil, jumlah pajak terutang tidak kecil, melainkan bisa jadi lebih besar karena jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajaknya semakin besar. Ketiga, tarif proporsional. Tarif proporsional merupakan tarif yang persentasenya tetap meski terjadi perubahan terhadap dasar pengenaan pajak. Jadi, seberapapun jumlah objek pajak, persentasenya akan tetap. Contohnya adalah pajak pertambahan nilai 10% dan PBB 0,5% dari berapapun objek pajaknya. Keempat, tarif tetap atau regresif. Tarif tetap atau tarif pajak regresif adalah tarif pajak yang nominalnya tetap tanpa memperhatikan jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajaknya. Tarif tetap juga dapat diartikan sebagai tarif pajak yang akan selalu tetap sesuai dengan peraturan yang telah diberlakukan, seperti biaya materai dengan nilai atau nominal sebesar 3.000 dan 6.000. Sekian penjelasan video saya tentang pajak dan retribusi daerah. Jangan lupa untuk membayar pajak, bukti cinta tanah air. Terima kasih sudah menonton. Jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.